Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Palu. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Fakfak. Di video kali ini, saya akan membahas sedikit materi kimia pangan yang berjudul toksik atau senyawa beracun dalam pangan. Membahas tentang senyawa beracun dalam pangan, apa sih senyawa beracun itu? Senyawa beracun adalah zat atau senyawa yang dapat masuk ke dalam tubuh dengan berbagai cara yang menghambat respon pada sistem biologis sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan, penyakit, bahkan kematian. Selanjutnya, tanaman pangan seperti sayuran dan buah-buahan memiliki kandungan nutrien, vitamin, dan mineral yang berguna bagi kesehatan manusia. Meskipun demikian, beberapa jenis sayuran dan buah-buahan dapat mengandung racun alami yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Racun alami adalah zat yang secara alami terdapat pada tumbuhan dan sebenarnya merupakan salah satu mekanisme dari tumbuhan tersebut untuk melawan serangan jamur, serangga, serta predator. Selanjutnya adalah bahan toksik. Bahan toksik adalah bahan kimia atau fisika yang memiliki efek yang tidak diinginkan atau adverse effect terhadap organisme hidup. Karakteristik bahan toksik. Karakteristik suatu bahan toksik ditentukan oleh sifat toksitas atau toxicity, bahaya atau hazard, dan risiko atau risk. Toksitas bahan toksik. Toksitas bahan toksik adalah gambaran dan kuantifikasi mengenai suatu bahan toksik. Selanjutnya adalah faktor penyebab adanya racun pada tumbuhan. Yang pertama, faktor dalam atau intrinsik, yaitu suatu keadaan di mana tumbuhan tersebut secara genetik mempunyai atau mampu memproduksi antinutrisi tersebut dalam organ tubuhnya. Yang kedua, faktor luar atau lingkungan, yaitu keadaan di mana secara genetik tumbuhan tidak mengandung unsur antinutrisi tersebut. Tetapi karena pengaruh luar yang berlebihan atau mendesak, zat yang tidak diinginkan mungkin masuk dalam organ tubuhnya. Contohnya adalah terdapatnya Se berlebihan pada tanaman yang mengakumulasi Se dalam protein, misalnya pada Astragalus sp. Berikutnya adalah sumber senyawa beracun. 1. Senyawa beracun alamiah. Sejumlah jenis bahan makanan sudah mengandung bahan beracun secara alamiah sejak asalnya. Racun ini berupa ikatan organik yang disintesa atau hasil metabolisme. Bahan makanan, baik makanan nabati maupun bahan makanan hewani, seperti jenis ikan tertentu, kerang-kerangan, dan sebagainya. Adapun jenis-jenis senyawa beracun alamiah yaitu yang pertama kentang. Racun alami yang dikandung kentang termasuk dalam golongan glikoalkaloid dengan dua macam racun utama yaitu solanium dan caconine. Kadar glikoalkaloid yang tinggi dapat menimbulkan rasa seperti terbakar di mulut, sakit perut, mual, dan muntah. Yang kedua adalah bayam. Bayam bisa bersifat meracuni akibat asam oksalat yang banyak terkandung dalam bayam. Asam oksalat yang terlalu besar dapat mengakibatkan yang pertama defisiensi nutrien, terutama kalsium, mengiritasi saluran pencernaan, terutama lambung karena asam kuat, berperan dalam pembentukan batu ginjal. Yang ketiga adalah singkong. Kandungan sianida dalam singkong sangat bervariasi. Kadar sianida rata-rata dalam singkong manis di bawah 50 magnesium atau kilogram berat asal. Sedangkan singkong pahit di atas 50 magnesium per kilogram. Menurut FAO, singkong dengan kadar 50 magnesium per kilogram masih aman untuk dikonsumsi manusia. Singkong mengandung racun linamarin dan lotaustralin yang keduanya termasuk golongan glikosida cyanogenic. Sekian pembahasan singkat senyawa beracun dalam pangan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.